Harga minyak dunia melanjutkan penguatan di Selasa seiring belum adanya sinyal meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, jalur pelayaran strategis Strait Hormuz tetap mengalami gangguan, sehingga pasokan energi dari kawasan Timur Tengah masih terbatas. Informasi komoditas harga emas bergerak stabil di tengah ketidakpuasan Trump terhadap proposal terbaru dari Iran. Kemudian harga minyak melanjutkan penguatan seiring belum ada tanda-tanda meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara harga batubara naik tajam didorong meningkatnya premi risiko energi global. Harga emas bergerak turun di perdagangan Selasa seiring Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan membahas proposal terbaru dari Iran terkait upaya penyelesaian konflik. Namun seorang pejabat Amerika menyebut Trump tidak puas dengan proposal tersebut karena tidak mencakup isu program nuklir Iran. Kondisi ini membuat konflik tetap berada dalam kebuntuan sekaligus menekan pasokan energi dari kawasan tersebut. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat turun 0,2% ke level 4.670,89 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia melanjutkan penguatan di Selasa seiring belum adanya sinyal meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, jalur pelayaran strategis Strait Hormuz tetap mengalami gangguan, sehingga pasokan energi dari kawasan Timur Tengah masih terbatas. Melansir Reuters, kontrak berjangka minyak mentah Brent untuk Juni naik 1,3% di 109,64 dolar Amerika per barel, setelah naik 2,8% di sesi sebelumnya ke penutupan tertinggi sejak 7 April. Harga minyak WTI Amerika Serikat Juni naik 1,3% di 97,64 dolar Amerika per barel, setelah naik 2,1% di sesi sebelumnya. Harga batubara naik tajam didorong meningkatnya premi risiko energi global di tengah ketidakpastian pasokan akibat konflik geopolitik. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara Newcastle pengiriman Mei 2026 naik 2,05 dolar Amerika ke level 132,25 dolar Amerika per ton. Dikutip dari Trading Economic, harga batubara bertahan di kisaran 130 dolar Amerika per ton, namun tetap naik hampir 9% sejak konflik dimulai di awal Maret. Kenaikan harga batubara sering mandeknya pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang membuat jalur pengiriman utama tetap tidak pasti. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 2,08% di level 98,34 dolar Amerika per barel. Nikel menguat di 0,79% di 19.288 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah cukup dalam di 4,04% di level 4.644 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,13% di 4.528 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak puas dengan proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 2 bulan. Sikap ini meredupkan harapan tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat. Dirangkum dari berbagai sumber, seorang pejabat Amerika yang mengetahui pembahasan tersebut menyebutkan proposal Iran mengusulkan agar isu program nuklir ditunda pembahasannya hingga perang berakhir serta sengketa pelayaran di kawasan Teluk terselesaikan. Namun pendekatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan posisi Washington. Pemerintah Amerika menegaskan isu nuklir harus menjadi bagian utama dalam perundingan sejak awal. Dikutip Reuters, dalam pertemuan Rabu pekan ini, Powell kemungkinan akan memimpin pemungutan suara FOMC untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan di 3,50 hingga 3,75%, level yang telah bertahan sejak Desember. Konflik Amerika dan Iran turut menjadi faktor utama dalam pertimbangan kebijakan, di tengah harga minyak dunia melonjak signifikan dan mendorong lonjakan harga energi dan mempercepat inflasi Amerika ke level tertinggi dalam hampir 4 tahun.
Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada pernyataan resmi FOMC dan nada komunikasi Powell. Apakah akan memberi sinyal kebijakan yang lebih hawkish? Selain itu, pasar nantikan kejelasan apakah Powell akan tetap berada di Dewan Gubernur The Fed setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Dari Asia, Bank of Japan sesuai perkiraan dengan kembali memutuskan untuk menahan suku bunga acuan meskipun diwarnai perbedaan pandangan di internal Dewan Gubernur terkait arah kebijakan moneter ke depan. Dalam rapat di Selasa waktu setempat, Bank Sentral Jepang pertahankan suku bunga jangka pendek 0,75%. Meskipun 3 dari 9 anggota Dewan Hajime Takata, Naoki Tamura, dan Junko Nagagawa menyatakan dissenting opinion dengan mendorong kenaikan suku bunga jadi 1,0%. Keputusan ini mempertegas BOJ masih berhati-hati terkait arah kebijakan moneter Jepang yang mulai condong ke pengetatan seiring meningkatnya tekanan inflasi global. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih betah bergerak di zona merah, mengalami tekanan pemirsa meskipun di 30 menit jelang penutupan hari ini pelemahan sudah mulai terpangkas, di mana posisi pelemahan di 0,52% dan masih bertahan di atas level 7.000-an, tepatnya di 7.070.706. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi masih bergerak di level 7.100-an, tepatnya di 7.128.466. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Intraday tertinggi di 7.151.506, kemudian berbalik arah melemah cukup tajam dengan level intraday terendah hari ini di 7.032.984. Indeks harga saham gabungan kembali memberikan harapan sampai dengan posisi penutupan sesi pertama siang tadi dan juga posisi pembukaan di sesi kedua siang tadi, di mana indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan dari 7.032, kemudian mencoba mendekati kembali ke level 7.100-an. Namun lagi-lagi posisi ini tidak bertahan lama, memasuki perdagangan di sesi kedua 30 menit. Pasca pembukaan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam dan beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini, pelemahan lebih ke arah terpangkas pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan datang dari beberapa saham yang sebelumnya menjadi penopang utama. Ada Aman pemirsa, di mana posisi Aman hari ini koreksi dalam di 4,17% di 5.175, terdampak aksi profit taking setelah di perdagangan sebelumnya Aman melesat di 8% dan menjadi penopang utama untuk indeks. Kemudian ada Brand pemirsa dengan nilai kapitalisasinya yang cukup besar. Hari ini juga bergerak fluktuatif, sempat menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sesi pertama, melemah ke 4510, kemudian kembali menguat ke level 4790. Namun di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah, bergerak stagnan, kemudian sudah berada kembali di level zona merah di 0,21% di 4650. Kemudian pemberat juga datang dari saham DSSA, hari ini juga berbalik melemah di 3,52% di 1780. Intraday hari ini sempat menguat ke 1895. Kemudian ada Antam, hari ini juga melemah di 2,18% di 4030 dan BDMN koreksi dalam di 5,84% dari perbankan di 3720 pemirsa. Kemudian juga ada Telkom, hari ini melemah di 1%, Rp2.800 per sahamnya. Sementara saham-saham yang masih bertahan di zona hijau, rata-rata dari perbankan big cap meskipun kontribusinya belum maksimal. BBCA menguat di 0,84% di 6.025. Tadi intraday sempat melemah, kemudian berbalik arah menguat. BBNI hari ini bergerak di 1,34%. Penguatannya di 3.770, berbalik menguat ke 3.680 dari posisi pelemahan secara intraday hari ini. Sementara BMRI hari ini juga menguat di 0,45%, penguatan terbatas ke 4.420, intraday sempat melemah ke 4.350. Sementara saham BBRI hari ini juga menguat di 0,33%, 3.060, intraday tadi sempat melemah ke Rp3.020 per sahamnya.
Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah volatilitas pergerakan saham big cap, dan lagi-lagi semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.